Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tidak lupa senantiasa khotib mengingatkan jamaah sholat Jumat dan tentunya diri khotib sendiri. Marilah kita senantiasa bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berbicara mengenai takwa, seorang muslim akan menjadi berbeda di mata Allah, tidak lain dan tidak bukan ketika melihat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya dengan kita senantiasa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kita
ganjaran berupa pahala yang pastinya lebih baik. Hal tersebut sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamasubatun min indillahi khairu law kanu ya'lamun. Yang artinya, dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Tak lupa, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semua. Terutama alhamdulillah hingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa kita. Dan tentunya semoga puasa kita nanti sampai hari ke-30, sampai di garis finish, bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga, dan para pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman, dan semoga kita menjadi bagian dari umat beliau yang kelak akan mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, berbicara mengenai bulan suci Ramadan, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-20. Dan ini tentunya tadi sempat disinggung di awal, patut untuk kita syukuri. Kita bisa mampu melewati kurang lebih 20 hari yang saya yakin tidak mudah untuk kita, khususnya yang mana kita melaksanakan ibadah suci ini, ibadah puasa ini di negara Spanyol. Apabila kita bandingkan dengan puasa yang ada di Indonesia, tentunya tantangannya jauh lebih besar, waktunya jauh lebih lama, ditambah lagi cuacanya berbeda dengan yang ada di Indonesia. Namun alhamdulillah kita sampai juga pada hari yang ke-20 ini. Dan berbicara mengenai bulan suci Ramadan, tentunya sudah disampaikan khotib pada beberapa khutbah sebelumnya. Banyak sekali keistimewaan dari bulan suci Ramadan ini sendiri. Salah satu di antaranya adalah yang baru saja kita lewati, yaitu pada malam 17 Ramadan, di mana pada malam 17 Ramadan lebih familiar atau lebih sering kita dengar istilah dengan yang namanya malam nuzul Quran, atau di mana pada malam nuzul Quran ini sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sumber hukum Islam selain hadis, selain ijtihad, yaitu sumber hukum utama sebagai guidelines, sebagai petunjuk bagi kita umat Islam, yaitu Al-Quran. Dalam bulan Ramadan, peristiwa nuzul Quran amat sangat penting, karena nuzul Quran ini sendiri merupakan sejarah besar bagi umat Islam di dunia. Peristiwa tersebut yaitu diturunkan Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, apabila kita kembali ke salah satu firman Allah yang tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, di mana dikatakan bahwa di dalam bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Maka Al-Quran yang diturunkan pada bulan suci Ramadan ini amat sangat istimewa bagi kita, amat sangat spesial bagi kita, karena Al-Quran merupakan sesuatu yang membedakan antara apa yang hak, apa yang batil, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sesuai dengan salah satu nama lain dari Al-Quran, yaitu Al-Furqan, yang artinya Maha Pembeda. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, berbicara mengenai Al-Quran,
terutama bersamaan dengan momen 17 Ramadan yang 3 hari yang lalu kita lewatkan. Al-Quran tentunya banyak sekali menyimpan keistimewaan dan tentunya hal tersebut patut dan perlu kita ketahui, sehingga sebagai kitab Allah, sebagai petunjuk, sebagai guidelines untuk kita umat muslim dalam bersikap selama kita menjalani kehidupan kita di dunia, kita bisa semakin lebih meningkatkan keimanan kita tentang apa yang sebenarnya ada dan diatur di dalam Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, izinkan khotib untuk berbagi dan sekaligus mengingatkan kita semua dan tentunya diri khotib sendiri terkait dengan keistimewaan yang ada pada Al-Quran. Berbicara mengenai keistimewaan yang ada dalam Al-Quran, khotib mencoba untuk merangkum beberapa hal. Di antaranya yang pertama, Al-Quran dikatakan sebagai hakim kitab. Apa maksud dari Al-Quran sebagai hakim kitab? Yang dimaksud dengan Al-Quran sebagai hakim kitab adalah Al-Quran merupakan penjaga, saksi atau hakim dari kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan sebagai penutup dari kitab sebelumnya. Di dalamnya terdapat banyak kesempurnaan yang tidak bisa ditemukan di kitab-kitab pendahulunya. Oleh karena itu Al-Quran dijadikan sebagai saksi yang bertugas untuk membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Maka apabila kita melihat Al-Quran, Al-Quran sesungguhnya adalah sebuah kitab yang menyempurnakan. Kita ketahui bersama bahwa di dunia ini banyak sekali keyakinan, banyak sekali agama dengan kitab-kitabnya masing-masing seperti itu. Ada Injil, ada Taurat, dan tentunya kita sebagai umat Islam memiliki Al-Quran sebagai kitab itu. Dan sebagai agama yang terakhir diturunkan, kitab yang terakhir diturunkan, tentunya sebuah keistimewaan yang dimiliki Al-Quran adalah Al-Quran ini menjadi pelengkap, menjadi pembenar, dan menjadi sebuah penekanan hal-hal yang sebelumnya mungkin tidak diatur, namun sebagai kitab yang terakhir itu diatur di dalam Al-Quran. Maka sebagai umat Islam yang memiliki kitab suci Al-Quran, kita patut untuk mensyukuri hal tersebut. Dan bagaimana cara kita untuk mensyukurinya? Yaitu dengan cara mengimaninya dan mengamalkannya. Lantas, apa keistimewaan dari Al-Quran selanjutnya? Dikatakan bahwa Al-Quran juga istimewa karena Al-Quran adalah kitab suci yang senantiasa terjaga. Apa maksud dari Al-Quran sebagai kitab suci yang senantiasa terjaga? Salah satu keistimewaan Al-Quran yang utama adalah kitab suci ini terjaga dari segala macam bentuk perubahan atau penggantian. Misalnya dalam surat Al-Baqarah yang dibaca saat Nabi Muhammad SAW sama seperti apa yang saat ini kita baca. Tidak ada yang diubah, tidak ada yang berganti. Begitu juga jumlah, urutan, dan susunan kata demi katanya tidak mengalami perubahan sedikit pun. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa Al-Quran tetap terjaga selamanya. Hal tersebut tentunya tidak semata kata-kata belaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Maka kita tidak ada alasan untuk tidak mengimani, tidak ada alasan untuk kita tidak mempercayai apa isi Al-Quran.
sebagai petunjuk, sebagai guidelines dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, keistimewaan dari Al-Quran antara lain adalah ketika kita membacanya, Allah akan melipat gandakan pahala bagi para pembacanya sebanyak 10 kali lipat, dan Allah akan memberikan keutamaan bagi para penghafalnya atau hafiz. Membaca Al-Quran merupakan ibadah yang nilai pahalanya sangat besar. Siapa saja yang membaca satu huruf dari ayat Al-Quran akan mendapat 10 kali lipat pahala. Hal tersebut tentunya juga dijelaskan dalam salah satu hadis riwayat Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka ia mendapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim sebagai satu huruf, tapi alif, lam, dan mim sebagai satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. Dan ada ganjaran lain yang tentunya Allah berikan kepada para penghafal Al-Quran, di mana dikatakan dalam satu hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dikatakan baca dan naiklah ke tingkat berikutnya. Baca dengan tartil sebagaimana dulu kamu mentartilkan Al-Quran ketika di dunia, karena kedudukannya di surga setingkat dengan banyaknya ayat yang kamu hafal. Maka ketika kita mengetahui bagaimana Al-Quran yang amat sangat istimewa ini, ketika kita amalkan, banyak sekali hal-hal yang istimewa tentunya juga yang kita dapatkan. Di antaranya tadi berupa pahala yang 10 kali lipat, terlebih apabila kita menghafalkannya, maka Allah akan memberikan kedudukan yang tinggi bagi kita di surga nanti. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, selanjutnya apa yang menjadi keistimewaan dari Al-Quran, yaitu Al-Quran tentunya mengandung kebenaran. Keistimewaan Al-Quran yang paling besar dan mudah dibuktikan adalah Al-Quran memiliki banyak informasi kebenaran. Informasi ini bahkan sangat tidak mungkin diketahui dan dipelajari oleh manusia yang hidup pada 14 abad yang lalu. Seluruh kisah dan informasi yang disampaikan Allah pada Al-Quran telah dibuktikan melalui ilmu sains modern dan semuanya terbukti benar. Dan ini juga Allah tekankan dalam salah satu firman-Nya, yaitu di Quran surat Ali Imran ayat 60, yang artinya apa yang telah kami ceritakan itulah yang benar yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Maka ketika sudah dijamin oleh Allah melalui firman yang ada di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu benar, tidak ada alasan untuk tidak mempercayai apa yang ada di Al-Quran. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, adapun keistimewaan dari Al-Quran lainnya, yaitu Al-Quran tentunya bebas dari kontradiksi. Apa maksud dari Al-Quran ini bebas dari kontradiksi? Setiap ayat di dalam Al-Quran selalu berkaitan satu sama lain. Tidak ada penjelasan yang berbeda dan saling bertentangan satu sama lain. Inilah yang menjadi keistimewaan Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 82, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Maka keistimewaan, keajaiban Al-Quran, Al-Quran merupakan kalam Allah. Al-Quran merupakan firman Allah, yang mana Al-Quran ini benar-benar datangnya dari Allah langsung. Maka tidak ada keraguan untuk mempertanyakan Al-Quran, karena tidak ada kontradiksinya, tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat lainnya yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, apa yang menjadi keistimewaan dari Al-Quran? Tentunya Al-Quran memberi syafaat. Al-Quran adalah kitab suci yang akan menjadi penolong di akhirat kelak. Al-Quran akan memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang gemar membacanya. Diriwayatkan oleh Abu Umarah Al-Bahili bahwa Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafi atau pemberi syafaat
bagi yang membacanya. Bacalah Az-Zahrawain, 2 surat cahaya, yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti 2 awan atau seperti 2 cahaya sinar matahari atau seperti 2 ekor burung yang membentangkan sayapnya, bersambung satu dengan yang lainnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca surat tersebut. Bacalah pula surat Al-Baqarah. Mengambil surat tersebut adalah suatu keberkahan dan meninggalnya akan mendapat penyesalan. Para tukang sihir tidak mungkin menghafalnya. Hadis ini diriwayatkan oleh riwayat Muslim nomor 1910, di mana dikatakan di situ bahkan ketika kita meninggalkan membaca surat Al-Baqarah ini sendiri, maka yang kita akan dapatkan adalah penyesalan. Dan di sini salah satu syafaat lainnya adalah di mana para tukang sihir tentunya tidak akan mungkin bisa menghafal dari salah satu isi Al-Quran ini, yaitu surat Al-Baqarah. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, demikian rangkuman dari keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Quran, yang merupakan kitab suci bagi kita semua. Bersamaan dengan bulan suci Ramadan, terlebih kita melalui pada malam 17 Ramadan, yaitu malam Nuzul Quran, di mana pada malam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Maka sudah sepantasnya kita termotivasi untuk meningkatkan bagaimana kita memanfaatkan waktu Ramadan ini, atau bahkan setelah bulan Ramadan ini, untuk membaca Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran sebagaimana yang tadi telah disampaikan dengan berbagai macam keistimewaannya. Dan tentunya kita berdoa semoga kita yang saat ini mungkin masih merasa kesulitan dalam membaca Al-Quran diberikan kemudahan untuk bisa belajar tentang Al-Quran. Dan terlebih bagi kita yang mungkin sudah lumayan cukup tahu atau lancar untuk membaca Al-Quran, diberikan keistiqomahan untuk tetap meningkatkan kemampuan kita dalam membaca Al-Quran, terlebih untuk mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kembali pada kesempatan khutbah kedua ini, khatib mengajak para jamaah sholat Jumat sekalian dan tentunya diri khatib sendiri untuk marilah bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali cara yang dapat kita tempuh dan kita lakukan untuk mencapai tingkat ketakwaan tertentu atau meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya tadi dengan mengamalkan Al-Quran, dengan cara membaca Al-Quran, bahkan dengan cara menghafalnya sebagai sebuah bentuk ibadah yang tentunya ini menjadi sebuah hal yang dapat membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya pada kesempatan khutbah kedua ini, khatib juga mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa istiqomah di jalan Allah, dan kita senantiasa dibukakan pikiran dan hati kita untuk mampu dan paham melihat hal-hal yang menakjubkan dari isi Al-Quran, sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini tidak pernah menghadapi yang namanya gelap. Karena tentunya saya percaya dan kita semua harus percaya bahwa selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai petunjuk, tentunya kita tidak akan tersesat dan tidak akan menemukan kegelapan selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Untuk itu marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar kita semua diberikan kemudahan untuk mencapai hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azim yazkurkum wazkuruhu 'ala ni'matihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.